keterlaluan bapak-bapak, ibu-ibu. Hutang negara Indonesia kepada luar hampir 8.000 ya, Insya Allah. Kita coba lihat ceramah dari Habib Rizik Syihab terbaru, yang mana strategi untuk melawan musuh-musuh mendoakan Habib Rizik selalu. Kita ke videonya. Kalau kita bicara tentang utang luar negeri ya, yang meningkatnya gila-gilaan. Hanya utang pemerintah saja 8.000 triliun. Padahal ketika SBY menyelesaikan pemerintahannya, utangnya kalau tidak salah cuma 2.600 triliun. Jadi oleh Jokowi ditingkatkan menjadi 8.000 triliun. Beliau bercerita, saudara, beliau bercerita di sini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar, pernah bersabda pada waktu peristiwa perang Khaybar. Perang Khaybar ini kejadiannya sekitar tahun ke-7 Hijriah, Di situ Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan di hadapan para sahabatnya, la uqiyanna hadhikir rayah, aku akan memberikan panji perang ini, rajulan, kepada seseorang, yuhibbullaha wa rasulah, yang cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya, yaftahullahu ala yadayhi. Yang yaftahullahu ala yadayhi artinya Allah akan berikan kemenangan kepada pasukan umat Islam ketika itu melawan Yahudi di Khaybar, ya ikhwan. Allah akan berikan kemenangan lewat tangan orang ini. Nah, kemudian Abu Hurairah menceritakan, qala Umar radhiyallahu anhu, berkaitan dengan itu Sayyidina Umar pernah mengatakan, ma ahbabtul imarata illa yauma idzin. Kata Sayyidina Umar, aku tidaklah menyukai al-imarah. Al-imarah itu kepemimpinan, kekuasaan, wewenang. Nah, Sayyidina Umar mengatakan, aku enggak pernah suka yang namanya kekuasaan, jabatan, illa yauma idzin, kecuali di hari itu. Jadi Sayyidina Umar menyatakan dengan jujur, aku nggak pernah kepengen dapat jabatan, dapat kekuasaan, jadi pemimpin, nggak tertarik, kecuali hari itu. Begitu aku dengar Nabi mengatakan, bendera ini akan aku kasih ini besok ini. Nah, bendera perang, panji perang kepada orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah akan berikan kemenangan di tangan orang ini. Nah, sampai di sini kita lihat kenapa Sayyidina Umar mengatakan mahabbatul imara illa yauma idzin, aku tidak menyukai yaitu kekuasaan kecuali pada hari itu. Fatasawartu laha rajaan an ud'alaha. Jadi di sini dikatakan oleh Sayyidina Umar, begitu Nabi mengatakan begitu, fatasawartu laha, artinya tasawartu laha, pokoknya nunjuk-nunjukin diri lah kepada Nabi biar dia dipilih ya, kawan. Aku sengaja unjuk-unjukin diri supaya apa? Supaya aku yang dipanggil sama Nabi. Mundar mandir, pokoknya unjungin diri ke Nabi, pengen supaya Nabi memilih beliau, saudara. Nah, sampai di sini kita jelaskan dulu dari kalimat yang disampaikan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau ini, saudara, sesungguhnya menginginkan imarah tersebut yang akan diberikan oleh Nabi la lizatiha, bukan karena jabatannya, bukan karena kekuasaannya, bukan karena kedudukan atau wewenangnya, bukan, tapi likauniha, karena jabatan itu merupakan alamah, merupakan tanda bahwa orang tersebut, saudara, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan pernyataan ini datang dari Nabi, berarti yang akan Nabi pilih, Nabi sudah deklarasikan orang itu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Allah akan berikan kemenangan di tangan orang itu. Ini yang membuat Sayyidina Umar maupun sahabat yang lain, saudara, pengen betul
menjadi orang yang ditunjuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka menginginkan itu bukan karena kekuasaannya, bukan karena jabatannya, bukan. Tapi karena di sini ada tanda yang luar biasa, tanda mendapatkan cinta kepada Allah dan Rasulnya serta mendapatkan kemenangan dari Allah. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Setelah itu fada'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang dipanggil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil panji tersebut? Di sini dikatakan fada'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ternyata yang dipilih oleh Sayyidina Ali, dipilih oleh Rasulullah adalah Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Fa'atahu iyaha. Sayyidina Ali dipanggil oleh Nabi, kemudian diberikan kepadanya panji perang tersebut, saudara. Kemudian kata Nabi kepada Sayyidina Ali, imshi wala taltafit hatta yaftahallahu alaik. Berangkatlah kamu segera, dan jangan sekali-kali berpaling sedikit pun, jangan nengok kanan, jangan nengok kiri, sampai Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepadamu. Nah, ini perintah Nabi. Fasara aliyu syai'an summa waqafa walam yaltafit. Nah, ini menarik. Begitu diperintahkan oleh Nabi sedemikian rupa, mulai saat itu saudara, jalannya Sayyidina Ali benar-benar nggak mau nengok kanan, nggak mau naik kiri. Sayyidina Ali memahaminya bidzahir. Jadi zahirnya kata Nabi, jangan nengok kanan, jangan nengok kiri. Ya udah, pokoknya lurus aja udah ngeliat ke depan, nggak berani nengok kanan, nengok kiri ya, Pak. Nah, padahal menurut kebanyakan ulama dalam menjelaskan hadis ini, yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wassalam, berjuang lurus saja udah istiqamah. Jangan sampai tergoda oleh bujukan kanan maupun bujukan kiri. Bukan berarti nggak boleh nengok kanan, nggak boleh nengok kiri. Tapi saking taatnya Sayyidina Ali, benar-benar nggak mau nengok kanan, nggak mau nengok kiri ya, Pak. Berangkat udah. Nah, kemudian setelah itu, saudara, fasaraha ya Rasulullah. Sayyidina Ali kemudian dengan suara lantang mengatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, alamadza uqatilan nas. Jadi aku ini memerangi mereka nih, manusia-manusia ini, untuk apa? Apa tujuannya nih? Untuk apa nih kita perangi mereka? Kemudian Nabi mengatakan, qatilhum, perangi mereka, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi, menyaksikan bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Fa idza fa'alu dzalik, kalau nanti mereka sudah lakukan itu ya Ali, faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum, maka mereka punya darah dan mereka punya harta, tidak boleh lagi diganggu. Jadi kalau mereka sudah syahadat, nggak boleh diganggu lagi, selesai. Perangi mereka sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau mereka lakukan itu, stop. Haram darah mereka ditumpahkan, haram harta benda mereka dirampas, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Nah, ini ada pelajaran luar biasa, saudara. Kemudian Nabi mengatakan di akhir, wa hisabuhum 'alallah, dan perhitungan urusan mereka itu kembali kepada Allah. Hadis ini menarik, ada beberapa dimensi yang ingin kita pelajari. Yang pertama, ada yang salah paham dengan hadis ini. Jadi diambil bagian akhirnya saja, di mana Nabi mengatakan waqatilhum hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar Rasulullah. Perangi itu orang-orang kafir sampai mereka itu menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ada yang menjadikan hadis ini dalil seolah-olah kita ini disuruh perangin semua orang kafir. Perangin aja udah semua orang kafir sampai syahadat, nggak mau syahadat bunuh. Nggak begitu ya ikhwan. Kita mesti lihat konteksnya. Nabi menyampaikan ini dalam konteks perang Khaybar, melawan satu kelompok Yahudi, saudara, yang memerangi Nabi.
Yahudi, saudara, yang mengganggu umat Islam. Sehingga Nabi memerintahkan Sayyidina Ali, perangi mereka. Perangi mereka. Nah, sampai kapan diperanginya? Apa dihabisi semua? Kata Nabi, kalau mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, stop. Jangan diterusin. Karena memang umat Islam seperti itu, kita perang lawan orang kafir. Begitu orang kafir itu menyerah, begitu orang kafir itu masuk Islam, selesai. Wow, manage WordPress hosting-hostinger. Website ngebut dengan CDN, Lightspeed, dan Object Cache. Website aman, bebas malware, dan hacker. Ada tool AI WordPress untuk bantu kamu buat website. Plus, cas kami online 24 jam. Coba Hostinger sekarang. Gak boleh diganggu lagi. Nah, ini jangan dibawa ke konteks yang lain, ya ikhwan. Jangan saat ini kita hidup lagi damai, dibawa ini konteks hadis. Tuh, kata Nabi, lihat tuh, orang kafir perangin sampai ngucapin 2 kalimat syahadat. Ini kalau ini yang kita sampaikan, nanti Islam dianggap agama pedang. Nanti dianggap Islam ini agama darah. Nanti dianggap Islam ini agama yang memaksakan orang harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Enggak begitu, saudara. Karena dalam aturan kita menghadapi orang-orang kafir zimmi, orang-orang kafir yang hidup di tengah umat Islam, di negeri Islam, kemudian dia mematuhi aturan, dia enggak mengganggu umat Islam, enggak boleh kita ganggu. Tidak boleh kita ganggu hartanya, tidak boleh untuk kita ganggu daripada nyawanya, saudara. Walaupun mereka enggak mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, jadi tolong hadis ini jangan disalah pahami. Makanya kalau baca hadis itu yang lengkap. Ini kapan sih ini Nabi nyebutnya nih? Kapan sih Nabi bicara ini nih? Dalam konteks apa sih? Dalam peristiwa apa sih? Nah, dari situ baru kita tahu. Jadi hadis ini dalam konteks perang Khaybar. Jadi di perang Khaybar, Sayyidina Ali diperintahkan oleh Nabi, perangi mereka. Bunuh mereka semua. Sampai apa? Sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya kalau di antara mereka ada yang menyerah masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, stop. Jangan diuber lagi, jangan dibunuh lagi, saudara. Nggak boleh. Kalau mereka udah masuk Islam, selesai. Kira-kira jelas tidak? Nah, ini konteksnya, saudara. Nah, adapun perlu diketahui bahwa yang kedua, kalaupun hadis ini mau dibawa ke konteks yang lebih luas, maka kita harus ingat dengan ayat jizyah. Sebagian ulama mengatakan waktu hadis ini disampaikan oleh Nabi, ayat jizyah belum turun. Ayat tentang wajibnya orang kafir membayar jizyah, pajak keamanan, saudara. Jadi orang kafir yang hidup di negeri Islam nggak apa-apa, dia mau tetap kafir silakan, dia nggak mau masuk Islam nggak apa-apa, tapi dia mesti bayar jizyah. Jizyah itu semacam pajak, ya ikhwan, pajak buat orang-orang kafir. Nah, kenapa mereka diwajibkan untuk bayar pajak? Karena orang kafir kan nggak wajib zakat, orang Islam sudah wajib zakat. Yang Islamnya bayar zakat, yang kafirnya bayar jizyah, saudara. Nah, untuk apa jizyah ini? Jizyah ini, saudara, untuk melindungi mereka. Kalau mereka sudah bayar jizyah, maka negara dan umat Islam yang ada di negeri tersebut wajib menjaga mereka. Nah, jadi wajib menjaga mereka, dijaga keamanannya, dijaga ibadah mereka, dijaga mereka punya harta benda, tidak boleh diganggu, saudara. Nah, sekaligus, saudara, dengan mereka bayar jizyah, saudara, jadi jangan nanti dianggap jizyah ini tidak adil. Masa orang-orang kafir diwajibin jizyah, kok orang Islam enggak? Kalau gitu Islam ini diskriminasi, kalau gitu Islam ini enggak adil. Enggak begitu, saudara. Ada 2 hal yang mesti kita catat. Kenapa orang-orang kafir tadi ini bayar jizyah? Satu, orang Islam udah kena zakat, orang kafir enggak kena zakat. Itu satu. Artinya ada perimbangan. Yang di sini bayar juga lewat zakat, yang di sini bayar juga lewat jizyah. Ada lagi yang kedua, yang umat Islam ini bayar zakat tapi tetap wajib jihad. Yang kafir bayar jizyah, nggak ada kewajiban jihad. Jadi nggak boleh kita wajibkan mereka jihad, nggak ada kewajiban jihad bagi mereka. Yang wajib tuh bela negara, bela agama, umat Islam yang mesti jaga. Jadi artinya sebetulnya jizyah itu bukan diskriminasi, jizyah itu bukan intimidasi negara Islam kepada orang kafir. Itu kan sebagai bentuk
saudara, bentuk keikutsertaan mereka dalam rangka membiayai negara untuk apa? Untuk membayar pertahanan keamanan negara dari serangan negara-negara lain, saudara. Mereka bayar jizya selesai, nggak wajib jihad. Umat Islam walaupun udah bayar zakat, jihad tetap wajib nggak? Wajib. Ada habis zakat jihad bebas? Nggak ada, saudara. Nah, jadi ini sengaja saya sampaikan. Kadang-kadang ada kesalahpahaman. Orang-orang liberal nih suka propaganda, dibilang nih Islam nggak adil, masa orang kafir suruh bayar jizya, umat Islamnya sendiri nggak bayar jizya. Tunggu dulu. Siapa bilang Islam nggak adil? Mereka bayar jizya, tapi kan nggak bayar zakat. Umat Islam nggak bayar jizya, tapi kan ada zakat. Bahkan bukan zakat aja, saudara. Kadang-kadang kita diwajibkan infak. Infak itu juga wajib, apalagi dalam kondisi-kondisi darurat, saudara. Nah, nggak sampai situ aja. Mereka bayar jizya, tapi mereka kan nggak ada kewajiban jihad. Mereka bayar jizya kan harta benda mereka dijaga, keamanan nyawa mereka dijaga, mereka dilindungi oleh negara dan oleh umat Islam. Nah, sementara umat Islam sendiri walaupun sudah bayar zakat, bayar infak, tetap mereka wajib jihad. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi jizya bukan kezaliman, bukan, itu sesuatu yang wajar, saudara. Sejumlah uang diberikan oleh orang-orang kafir kepada negara, jaga ya keselamatan saya, jaga keamanan keluarga saya, jaga harta benda saya, jaga nyawa saya. Ini negara kalau memang diserang oleh negara lain, ya negara dengan umat Islam seluruh jagalah. Yang penting orang-orang kafir ini tetap bisa hidup aman, nyaman. Bagaimana nggak enak mereka hidup di negara Islam, ya ikhwan. Cuman bayar jizya yang tidak seberapa, tapi mereka dijamin segala-galanya. Alhamdulillah. Indah tidak Islam? Nah, ini yang perlu kita ketahui, beberapa dimensi itu. Yang kedua, ya ikhwan, masih soal hadis ini. Hal lain yang perlu kita ambil lagi pelajaran dari hadis ini, saudara. Hadis ini merupakan salah satu hadis tentang manaqib dan fadail Ali ibn Abi Thalib. Jadi kan sahabat ini kan masing-masing punya kelebihan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq punya kelebihan, Sayyidina Umar ibn Khattab punya kelebihan, Sayyidina Utsman ibn Affan punya kelebihan, ya ikhwan. Kelebihan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dari julukannya aja udah menunjukkan fadailnya, saudara. As-Siddiq, artinya As-Siddiq yaitu sahabat yang membenarkan Nabi manakala banyak orang mendustakannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu dia tadi Bapak Ibu, yang mana yang pertama ada menyebutkan bahwa utang negara itu hampir 8.000 ini ya, triliun atau miliar itu. Masya Allah, banyak banget ya, meningkat di era zaman SBY. Ini sungguh-sungguh di luar nulur ya Bapak Ibu. Tadi juga ada ceramah Habib Rizik Syihab terbaru ya, yang mana beliau menyebutkan ya tentang strategi untuk melawan musuh-musuh di zaman Nabi Muhammad SAW. Oke lah, kita doakan Habib Rizik Syihab sehat selalu, Allah panjangkan umurnya, semoga tetap istiqomah menegakkan keadilan, melawan kezaliman, kebatilan ya, terus bersama rakyat. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak Ibu, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.